Lagu-lagu melankolis yang dilantunkannya membuat ia sempat dijuluki Bapak Galau Indonesia. Ia juga terkenal memiliki perhatian yang khusus untuk tanah leluhurnya yang terletak di bagian timur Nusantara. Selama 2 dekade berkiprah di belantika musik Indonesia, ia akhirnya melirik film sebagai sarana lain untuk berekspresi. Saksikan perbincangan saya, Masyita Baziat, dengan musisi Glenn Fredly dalam Satu Indonesia. Ditepokin sama yang punya lagunya yang asli. Tadi nyanyinya oke nggak tuh? Waduh, ini jarang-jarang presenter nyanyinya bener. Oh, nyanyi. Tapi kalau kita ingat lagu Januari, dulu itu adalah lagu, Anda pasti sepakat dengan saya, yang pasti didengarkan pada saat orang lagi galau, lagi putus cinta, betul nggak? Kalau Glenn Itu sendiri, itu lagu apa sih sebenarnya? Nggak tahu tuh, ada apa ya sama Januari itu jadi lagu anthem buat banyak orang gitu. Nggak pernah kepikiran bahwa lagu itu akan jadi punya tempat tersendiri gitu lah. Ya, jadi apa, dulu nulis lagu itu jujur aja nggak pernah, bahkan ditulisnya bukan di bulan Januari gitu. Coba kalau tadi kan saya sudah menyanyikan, kurang afdol rasanya kalau yang penyanyi aslinya tidak menyanyikan lagu Januarinya. Coba dinyanyikan. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaan, bukan karena kita Yang di rumah hati-hati jangan galau langsung ya. Galau itu adalah bagian dari ibadah. Oh, galau bagian dari ibadah. Maka itu kadang-kadang kalau kita dengar Glenn Fredly dengan sederet lagunya akhir cerita cinta, sedih, tak berujung ya kan. Kemudian ada banyak deh sentuhan lagu yang bikin galau. Terkenal dengan nama atau julukan Bapak Galau se-Indonesia. Waduh. Setuju tidak sih Glenn dipanggil Bapak Galau se-Indonesia? Itu kalau menurut aku lagu itu kan cerita banyak orang gitu. Jadi kalau relasi dengan kehidupan sehari-hari ya, lagu itu ya cerita sehari-hari gitu. Jadi kalau pada saat kita punya mewakili rasa sedih, senang, atau bahagia gitu dan semuanya, ya lagu itu punya bisa mendelegasikan perasaan itu gitu. Setelah hampir sekian lama Glenn berkarir solo lah, hampir 20 tahun ya berarti ya. Kalau dihitung dari 95 sudah 20 tahun bahkan. Kemudian beberapa tahun terakhir terbentuklah Trio Lestari. Kenapa akhirnya kembali lagi membentuk grup pada saat itu, Glenn? Kebutuhan Trio Lestari sebenarnya ini ingin menjawab kebutuhan dari kegalauan kita bertiga gitu sebenarnya tentang musik Indonesia gitu ya. Kita pengen ya selain kita pengen melihat selain dalam industrinya sendiri, perjalanan industrinya, sinergi kita bertiga ini ya untuk merepresentasikan
apa yang menjadi kegelisahan kita sebenarnya tentang Indonesia gitu ya. Tadi kalau Anda di rumah mungkin nggak tahu bahwa tadi pas Glenn datang ke lokasi menggunakan satu t-shirt dengan tulisan Keep Vinyl Alive. Yes. Kalau nggak salah ya, Yeah. benar nggak? Yeah. Nah ternyata Glenn juga sempat rekaman satu album, kemudian mengeluarkan vinyl. Iya. Kenapa kembali ke sana? Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih soal vinyl, tapi kayaknya saya pegel kalau berdiri terus. Kita Siap. akan pindah ke sofa dulu, Bener, boleh? aku juga kepikiran kamu berdiri terus kita. Kalau gitu kita pindah dulu. Siap. Nah, Silakan. Ini tempat Terima udah kasih. kayak rumah sendiri. udah kayak rumah sendiri. Tempat nongkrong sama Trio Lestari. Oh, jadi seorang Tempat Glenn ini. Fredly sering nongkrong di Sino Cafe untuk apa nih? Iya, Biasanya cari iya. inspirasi atau apa? Ngobrol-ngobrol lah. Ya kalau lagi karena senang kopi gitu. Tapi memang ambience-nya menunjang untuk Ambience-nya, iya. kreatif. Tapi di sini, di depan sini sudah dipersiapkan. Inilah, aku pikir tadi ini kayak buku gambar. Iya. Tapi ternyata ini adalah vinyl, Iya, ya? vinyl. Atau Piringan hitam. kalau zaman dulu piringan hitam lah kita tahunya, tapi nggak bisa kelihatan lah pokoknya di dalam. Jadi ini sebenarnya adalah album barunya Glenn Fredly. Ini tahun 2012 album ini. Tapi baru dicetak dicetak secara terbatas untuk vinyl. Ini tahun 2013. 2014. 2014. Ya, jadi ini karena terbatas ada sertifikatnya gitu. Oh, jadi kalau beli dapat sertifikat. Dan ada tanda tangan langsung dari Glenn Fredly. Yes, jadi ada sertifikat yang bawa udah memiliki album ini gitu. Saya jadi inget banget satu video yang menurut saya lucu karena waktu zaman dulu waktu saya SMA kan SMA di Manado deket lah sama Maluku. Oh, Dodoe. Dodoe. Waktu itu kita harus memperagakan atau bikin dance dari lagu ini. Jadi lagunya saya akan cari. Tunggu ya sebentar. Waktu itu lagunya ada backgroundnya ada mobil biru. Tahu banget nih lagunya nih. Ceweknya ada Tahu banget 3. nih. Ini dia lagunya. Wah, ini zaman luar biasa ini. Ini karena lagu ini, inilah terjadi reformasi. Album pertama. Ini harus dilihat gayanya, tangannya masuk mulut. Nanti ada satu adegan di mana akan pegang bola baseball ya saat Iya. itu. Diperagakan sama banyak teman-teman ini. Coba kalau diperagakan sama teman-teman boleh nggak? Waduh, Glenn, peragakan bagian. udah lupa. Gini. Saya coba cek ya, di bagian sini biasanya ada tuh. Nah, ini joget-joget nggak bisa lah ya, ada deh. Ya, itu bagian dari part dari video klip itu sejarah sih menurut aku ngerjainnya. Apa sejarahnya dari di balik video klip itu? Itu mandi sampai berapa kali tuh ya, keringetan terus. Ini nih. Coba lagi dong. Iya makanya juga sudah. Tapi kalau tidak ada video klip ini, Glenn Fredly ya. Itu justru makanya aku bilang orang-orang nggak keluar rumah pada saat itu kan ya itu reformasi kan, jadi ada chaos di Jakarta pada situ kan, orang nggak keluar mana-mana, ya berita banyak, selingan beritanya musiknya lagu itu cukup sudah. Albumnya nggak laku, tapi video klipnya muncul terus. Dari musisi menjadi produser, sudah ada cahaya dari timur, Beta Maluku. Ada lagi satu yang sedang hype-nya nih lagi tinggi-tingginya karena di sosial media semuanya ada. Kemudian lagi jadi salah satu lifestyle juga. Semua orang sekarang butuh apa? Butuh kopi. Filosofi kopi. Apa sih yang nanti akan membedakan filosofi kopi ini dengan jelas. Pasti latar belakang ceritanya berbeda gitu. Kalau yang satu bercerita tentang sepak bola, ini bercerita tentang soul searching sebenarnya. Betul. Nah, jadi pencarian bukan pencarian jati diri, pencarian kedamaian dalam diri masing-masing setiap orang yang jalannya berbeda-beda, hubungan antara persahabatan ya, ada romansnya gitu, ada hubungan keluarga gitu, bapak dan anak gitu, dan kita bicara juga tentang kopi pastinya, bagaimana kopi ini menjadi inspirasi besar dalam film ini yang diangkat dari cerita pendeknya Dewi Lestari. Oke, nah katanya juga karena film filosofi kopi ini
filosofi kopi, sampai susah ngomongnya. Katanya sampai karena semuanya harus total, semuanya harus benar-benar merasakan. Glenn juga belajar cara membuat brewing coffee. Iya, Betul? paling tidak sedikit tahu lah gitu ya, mulai karena ya mau nggak mau kan, mau nggak mau jadi harus mempelajari walaupun banyak lebih ke case-nya. Berarti kalau bikin kopi bisa lah ya? Oke lah. Boleh nanti dibikinin long black? Saya boleh. agak haus. Dia itu family man banget sih. Dia tuh penyayang sih sebenarnya, penyayang banget. Cuma sampai sekarang gue juga belum tahu. Gue juga nggak tahu sebenarnya apa yang dia cari, apa yang membuat dia belum menghabiskan masa lajangnya gitu. Cuma yang jelas dia tuh penyayang. Baik itu penyayang perempuan, penyayang anjing, penyayang anak kecil, dan yang pasti dia tuh sayang banget sama keluarganya. Satu hal yang kita bisa lihat dari situ adalah Glenn sebagai seorang seniman gak berhenti pada zona nyaman. Dia mau bereksplorasi, dia pergi ke tempat yang lebih jauh dibanding yang ada sebelumnya. Glenn seorang pendengar yang baik ya, dan bisa kasih saran-saran baik ya buat bukan cuma musik ya, di aspek kehidupan juga ya. Aja. Waduh, lagunya itu. Kan udah ada topinya tuh. Wah, gitu lah, itu yang saya ingat ada ya moonwalk, belajar moonwalk. Kamu nggak bisa pakai high Aku heels. nggak bisa karena pakai high heels ya. Nggak bisa, Ya udah. nggak bisa pakai high heels. Nantilah nggak apa-apa. Yang penting tadi udah. Iya. Oke, Ini buat my kamu, coffee buat is dia. ready. Iya, long black. Long black, ini kan nggak ada gulanya kan? Nggak ada gula, Tidak no ada sugar. gula. Iya. Katanya soalnya kalau minum kopi tanpa Iya. gula lebih sehat jauh, Exactly, ya kan? iya. Kamu paling suka kopinya gimana? Cappuccino, long black? Long black. Aku Long black lebih, ya, udah karena jatuh cintanya pertama sama long black. Sama nih. long black. Iya. This is quite good. Hasil bantuan teman barista. Benar nggak? Saya dengar-dengar banyak yang bilang bahwa Glenn ini salah satu penggemar berarti MJ. Saya suka Michael Jackson banget, dalam arti enggak. Saya suka karyanya, maksudnya. Dan saya mempelajari juga, sekarang juga kemarin baru saya mereview tentang apa yang dia buat, bagaimana keberpihakannya dia pada masalah kemanusiaan, lingkungan. dengan lagu-lagunya. Iya, bagaimana dia membawa pop culture ini menjadi budaya pop ini menjadi kekuatan untuk sebuah misi gitu. Yes. Ya. Saya masih penasaran dengan Michael Jackson tadi. Bisa kan Glenn Fredly di zaman dulu. Oh. Gak ditanya loh. Itu kalau Michael Jackson, tapi kalau Michael Jackson ngambung kan ihi. Iya. Ada penekanannya Ada. ihi. Ya, itu Tapi deh. selain yang itu moonwalk bisa? Dulu lah sempat belajar lah moonwalk gitu, tapi akhirnya sekarang udah nggak pernah nyoba di panggungnya Trio Lestari. Diketahuan sama Tompi. Tompi pengen nyoba juga, cuman dia nggak bisa juga karena dia agak minion gitu ya. Ya, minion suaranya bagus banget itu Mas Tompi. Oh, luar biasa dia tuh. Tapi kalau nyobain belajar lagi, saya juga ikut. Boleh nggak? Ada teknik-tekniknya nggak? Enggak sih, nggak ada teknik, cuman ini aja. Waduh, lagunya itu. Kan udah ada topinya tuh. Wah, gitu lah, itu yang saya ingat ada ya moonwalk, belajar moonwalk. Kamu nggak bisa pakai high Aku nggak heels. bisa karena pakai high heels Nggak ya. bisa, Ya udah. nggak bisa pakai high heels. Nantilah nggak apa-apa. Yang penting tadi udah. Iya. Katanya zaman dulu selain suka ngejailin keluarga, adik-adiknya, teman-temannya, apa sih yang paling parah jailnya Glenn Astaga. saat remaja? Boleh ya? dong di-share. Saya pernah, jadi ini jangan ditiru. Pokoknya jangan ditiru. Udah ada bener. warningnya. Jangan ditiru, tapi ini cuma share ya, bahwa ini salah satu bentuk kebandelan luar biasa saya pada saat itu SMA. Saya masih saya SD SMP kelas 1. Saya ingat banget
kita lagi ada SMP pada itu diliburkan, cuman hanya untuk ada pelajaran tambahan karena SMA lagi Eptanas. Kita lagi belajar, aku boring gitu. Aku terus deket sekolah ada jual petasan. Jadi ada waktu sejenak, sebentar kosong, aku pasang petasan bukan di luar sekolah, di dalam sekolah. Bam! Jadi yang lagi ujian nasional keluar semua. Waduh, itu ya heboh lah satu sekolahan. Tapi karena kejailanmu itu kayaknya berlanjut sampai SMA, sampai 3 kali pindah sekolah ya? Yes. Apa kata orang tua sampai 3 kali pindah sekolah? Ya, pemikiran saya sih pada saat sekolah dulu saya anggap bahwa yang saya pengen aja, yang saya suka aja gitu. Dalam arti main musik, kalau nggak main, belum main musik, basket itu jadi kegilaan saya. Saat itu? Dari SD, saya gila basket dari SD. Kenapa? Iya, saya suka olahraga basket, kemudian sampai SMP ke SMA, ya pindah sekolah selain itu juga karena ya berkelahi gitu ya. Kita berantem gitu, jadi lagi-lagi harus dipindahkan karena itu permasalahannya. Jadi kalau diingat-ingat, ya ampun, ini bandel banget gue. Tapi emang ada zaman dulu tuh ya, kalau melihat orang dengan gitar tuh memang kayak magnet, ya kan? John Bon Jovi, magnet masuk. Tapi sampai dengan hari ini, sepanjang perjalanan karir, main gitar, main musik, menyanyi, piawai lagi, memberikan lagu. Magnet nggak untuk perempuan? Aduh. Makanya saya sudah habiskan itu di masa-masa SD, SMP, SMA gitu ya. Setelah berkarir? Kayak saya pikir akhirnya harus berprofesional dalam berkarir itu udah berbeda lah dunianya. Seperti saya bilang, saya mulai bermusik dalam arti secara profesional saya SMA kelas 2. Di situ saya belajar untuk mulai ngatur uang sendiri, membiayai sekolah saya sendiri. Tapi itu cerita-cerita yang kemudian selalu diingat dan akhirnya bisa bikin ketawa sendiri ya. Iya, dan saya nuangin dalam rangka 20 tahun berkarya ini di album baru saya pengen bercerita tentang, salah satunya ada cerita tentang kilas balik masa kecil saya. Ya. Kapan nanti itu rencananya? Rencananya mudah-mudahan sih rilis ya sebelum Lebaran lah ya gitu. Sebelum di awal puasa mungkin. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit tentang album terbaru yang akan sampai diulik masa kecil tuh, aduh. Jago nih narasumbernya nih yang investigasi langsung. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ngomongin soal karir, kemudian banyak lagi hal menarik yang ingin saya kulik dari Glenn Fredly. Siap. Tapi karena kita udah lama ngobrol-ngobrol, udah ngopi, kayaknya lebih enak kalau kita makan dulu. Ya, saya akan ajak Glenn Fredly untuk makan, tapi kita pindah ke atas dulu. Siap, mari. Saya tetap meyakini bahwa keberadaan saya sebagai musisi seniman yang netral gitu. Dalam arti netral, ya pada saat kebijakan Jokowi ada yang salah, ya tetap kita ingatkan gitu. Kritisi juga. ...20 tahun Glenn Fredly berkarya. Apa yang disiapkan? Apa hadiahnya untuk para fans di luar sana? Maksudnya sepanjang tahun 2015 ini, kita punya semacam celebration lah gitu. Dari apa yang udah aku jalan. Dan aku pengen ini di-share. Dalam arti nggak aku pengen ini nggak cuma sekedar tour gitu atau sekedar konser gitu ya. Jadi aku ada ngerjain ya, selain tour pasti kita ada, tapi ada kayak coaching klinik gitu, kita bikin masuk ke kampus. Aku pengen sharing di kampus tentang perjalanan karir aku, bagaimana musik industri hari ini. Kemarin juga sempat vokal dalam berkampanye dengan Presiden Joko Widodo. Bagaimana Glenn melihat pemerintahan Joko Widodo, presiden kita yang kurang lebih hampir 5 bulan? Buat saya banyak hal yang terlalu dini kalau untuk kita melihat progres dalam 5 bulan ini untuk kita bisa gambarkan secara besar gitu ya tentang bagaimana jalannya pemerintahan. Tapi saya merasa bahwa pemilihan umum kemarin itu pembelajaran penting buat kita. Glenn tidak terpikir untuk terjun langsung ke politik praktis? No. Tidak? Gini, saya tetap meyakini bahwa keberadaan saya sebagai musisi seniman yang netral gitu. Dalam arti netral, ya pada saat kebijakan Jokowi ada yang salah, ya tetap kita ingatkan gitu. Kritisi juga gitu. Tapi saya sih kalau ditanya saya nggak ada sama sekali pemikiran
ke situ gitu. Saya lebih senang pada saat ini ya bermusik. Pernah nggak sih ditawarin untuk jadi bupati, jadi wali kota? Pernah tidak? Ada kayak Dibujuk-bujuk gitu. Ya pernah ada kayak gitu, cuman aku nggak sama sekali nggak tertarik untuk berpikir ke situ gitu, karena aku meyakini bahwa pada akhirnya menyatakan pendapat, kebebasan menyatakan pendapat dan berpikir ini adalah keharusan kita sebagai warga negara gitu. Tapi yang menarik juga, secinta apa sih dirimu terhadap kampung halamanmu, Maluku? Pada saat saya bicara tentang kampung halaman, ini sebenarnya kita bicara tentang identitas kita masing-masing gitu sebenarnya. Identitas kita menjadi Indonesia. Ya. Bagaimana kita mau bicara tentang identitas, tapi pada saat bersamaan value yang ada di tempat kita masing-masing ini hilang, tergerus. Apakah ini karena efek dari modernitas itu yang akhirnya melupakan value nilai-nilai tatanan masyarakat yang sudah ada sejak lama, atau mengikuti arus globalisasi sedemikian rupa sehingga melupakan value nilai-nilai tatanan nilai yang sudah ada. Ini kan apa ya, sesuatu yang menurut saya bisa baik moral, nalar bisa diduduk untuk dibicarakan gitu. Konsensus bersama menjadi begitu penting. Oke, kita sudah ngobrol banyak dari masa kecil, dari Glenn dan musiknya, Bapak Galau Indonesia yang dibantah. Itu bukan Bapak Galau, tapi secara kebetulan aja rupanya. Saya mau minta satu buat Glenn, karena kita kan ngomong kembali ke timur. Coba minta pemirsa di rumah untuk saksikan Satu Indonesia setiap minggu malam hanya Satu di Indonesia, Tapi harus dalam bahasa Ambon. Waduh, logatnya ya. Logatnya. Nah, bisa Satu saksikan Indonesia, Satu Indonesia jam? Minggu malam. Oh, minggu malam. Oke. Minggu malam aja. Minggu malam aja. Hanya dinner. Halo saudara semua, Beta Glenn Fredly. Jangan lupa semua saksikan Satu Indonesia setiap minggu malam. Dangke-dangke banyak. Dangke banyak. Dangke banyak artinya terima kasih. Terima kasih. Tapi itu bahasa Jerman. Iya, ada proses inkulturisasi kan. Luar biasa, sama kalau bahasa Manado ada Belandanya banyak juga. Iya. Kita lanjutkan makan. Terima kasih Glenn Fredly sudah berbagi dengan kita. Semoga nanti kita bisa Saya berbagi terima lebih kasih banyak. dengan senang hati banget, dan terima kasih sudah bisa ngobrol personal kayak gini. Yes, demikianlah perbincangan saya dengan sosok yang menginspirasi minggu ini, Glenn Fredly, musisi yang juga concern dengan banyak hal yang akhirnya menjadikan karya-karyanya legendaris. Artinya tidak akan lekang sepanjang masa. Satu Indonesia masih akan terus menghadirkan tokoh-tokoh yang penuh inspirasi untuk Anda. Siapa tokoh-tokohnya? Saksikan terus Satu Indonesia minggu depan. Saya Masyita Baziat, bersama dengan Glenn Fredly. Sampai jumpa.